Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama itu ada saya, Kadek Deside Damayanti dengan NIM 1917051001. Yang kedua ada Komang Panderita Septiani dengan NIM 1917051008. Yang ketiga ada NIM Putri Sintia Dewi dengan NIM 1917051015. Yang keempat ada NIM Ketut Sani Sinta dengan NIM 1917051022. Dan yang terakhir ada Doni Baruna Wijaya Saputra dengan NIM 1917051029. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai transfer pricing atau harga transfer. Adapun submaterinya, yang pertama itu ada pengertian, tujuan, dan manfaat harga transfer. Yang kedua ada prinsip dasar harga transfer. Yang ketiga ada dimensi transfer pricing. Yang keempat ada karakteristik harga transfer. Yang kelima ada metode harga transfer. Dan yang terakhir ada faktor pendorong transfer pricing. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian, tujuan, dan manfaat harga transfer. Pengertian transfer pricing atau harga transfer. Transfer pricing adalah harga yang dibebankan suatu usaha individual dalam suatu perseroan multisatuan usaha atas transaksi di antara mereka sendiri. Konsep ini digunakan bila setiap satuan usaha dikelola sebagai suatu pusat laba, yang masing-masing bertanggung jawab atas laba dari modal yang diinvestasikan. Yang kedua ada tujuan transfer pricing. Yang pertama itu ada memaksimalkan penghasilan global setelah dikurangi pajak. Yang kedua ada mengamankan posisi kompetitif, evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko moneter, mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan yang memadai. Yang keempat ada mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk. Yang kelima ada mengurangi resiko pengambil alihan pemerintah. Dan yang terakhir ada transaksi transfer pricing yang dilakukan antar perusahaan ditandai dengan adanya hubungan istimewa. Selanjutnya ada manfaat transfer pricing. Dari sisi hukum perseroan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Yang kedua dari sisi akuntansi. Dari sisi akuntansi manajerial, kegunaan transfer pricing adalah untuk memaksimalkan laba pada perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga itu dari sisi perpajakan. Dari perspektif perpajakan, transfer pricing merupakan kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dan yang terakhir yaitu dari sisi pejoratif. Dari sisi pejoratif, penjelasan pejoratif yang dipaparkan berlandaskan pada manipulasi transfer pricing, abuse of transfer pricing, transfer mispricing, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasar adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Ketika suatu perusahaan laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk adalah yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Hal ini merupakan keputusan Sochi. Yang kedua, jika diproduksi secara internal, pada tingkat harga, berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba? Hal ini merupakan keputusan harga transfer. Materi selanjutnya adalah karakteristik harga transfer. Pada hakikatnya, harga transfer memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Yang kedua adalah harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Yang ketiga adalah harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan harga transfer. Metode penentuan harga transfer ada 3 jenis. Nah, secara umum ada 3 metode penentuan harga transfer, yaitu yang pertama ada harga transfer berdasarkan harga pasar, yang kedua harga transfer atas dasar biaya, dan yang ketiga ada harga transfer negosiasi. Harga pasar akan digunakan sebagai dasar jika produk yang ditransfer tersebut mempunyai harga pasar. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi penjual maupun bagi divisi pembeli. Nah, yang kedua ada harga transfer atas dasar biaya. Biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer dapat berupa biaya penuh, standar, atau biaya penuh sesungguhnya. Lalu, yang ketiga ada metode harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi akhirnya bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dimensi transfer pricing. Dimensi transfer pricing ada 2. Yang pertama, dimensi netral. Dalam dimensi ini, pengertian transaksi transfer pricing adalah strategi, taktik, dan motif pengurangan beban pajak. Jadi, transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Yang kedua, dimensi pejoratif. Dalam dimensi ini, pengertian transaksi transfer pricing adalah suatu upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke perusahaan yang memiliki jumlah laba lebih kecil, sehingga jumlah pajak yang dikenakan lebih kecil atau ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Doni. Faktor pendorong transfer pricing. Faktor pendorong transfer pricing yang pertama adalah pergerakan menuju desentralisasi, divisionalisasi, dan penggunaan konsep. Yang kedua, pemanfaatan transfer pricing dalam bisnis dan investasi internasional. Yang ketiga, aparat perpajakan dan bea cukai di beberapa negara sebagai pengawas transfer pricing. Yang keempat, keperluan pengungkapan segmentasi informasi dan transaksi antar unit dalam grup perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup mewakili kelompok dengan para Santi Om. Santi Om. Terima kasih.